Oke, bertemu lagi di Halim Tosa Game X di Halim Heroes Time. Oke, di mana hari ini Ane bakal ngebahas tentang ngobrolin atau seputar tentang Shin Ultraman yang seminggu kemarin baru tayang di Indonesia kan. Nah, tapi Ane nggak sendirian nih. Ane bakal ditemenin sama dua orang sekaligus. Itu ada Bang Mario Angelo. Halo Bang. Halo, saya Musashi Ultraman Cosmos, Pak. Waduh. Saya Daigo ya. Aduh, tua banget gua anjir. Dan Om Uzo juga. Halo Om Uzo. Halo semuanya. Aduh, oke, kita mulai aja nih pembahasannya tentang Shin Ultraman ini. Best match. Shin Ultraman tuh masih nggak sih sekarang? Iya, wah. Kalau di daerah saya Pertanyaannya tuh masih nggak sih? 1 jam baru 1 show doang. 1 show, tapi masih. Sekarang masih tayang. Ada, masih tayang. 1 show doang. Syukur deh kalau gitu. Anjir, 1 show doang lu. Aduh, kasihan banget tuh Indo. Nggak tahu Pak ya kenapa kok Indo untuk nayangin tokusatsu di Indonesia tuh setengah-setengah. Berat ya? Sepi peminat. Berat kayaknya. Beda sama anime gitu kan. Kalau One Piece tuh sempat lama loh. Nah, sampai sekarang tuh terakhir waktu nonton Ultraman itu masih dia. Iya, One Piece masih ada. Masih One Piece, 3 One show Piece bro. mah udah masterpiece Pak. Nggak tanya kalau itu Pak. Iya makanya. Kalau Beda dengan tokusatsu tuh tokusatsu. kayaknya kalau ditayangin tuh berat banget loh. Betul. Oke. Kita masuk first impression nih tentang Shin Ultraman. Ini kan Shin Ultraman ini termasuk apa ya? Yang kedelaynya cukup lama gitu. Harusnya tahun 2020-an kalau nggak salah rilisnya buat Shin Ultraman ini. Saya kedelay baru ditayang tahun ini gitu kan. Sebenarnya hype-nya agak menurun di Indonesia ini sebenarnya ya. Karena spoilernya banyak sekali. Iya banyak banget. Itu banyak banget kan. Oke, gimana nih menurut Om Huzo tentang Shin Ultraman ini first impression nih? Sebenarnya first impression sih udah bener-bener nunggu ya dari dulu tuh penasaran lah ini tuh gimana cuman kan waduh lihat videonya ampun aduh mulai dari macem-macem lah ya terutama yang dari web Cina itu yang Weibo atau apalah itu banyak banget tuh lihat udah hampir cuman ya udahlah cuman dulu sih sempat berhenti nggak nyari spoilernya gitu. Akhirnya ya bisa nonton menikmati dengan tenang lah. Aduh, ya sempat penasaran tapi akhirnya syukurlah bisa tayang di Indonesia itu sebuah poin plus sebenarnya. Betul. Berarti ya Suburaya masukin Indonesia ke dalam wilayah itulah ya. Iya, gitu. Bayangin aja kalau nggak tayang. Aduh, kita nunggu Blu-ray raw-nya lama. Iya. Aduh, gimana nih Bang Mario Angelo nih tentang first impression sama Shin Ultraman ini gitu. Yang ceritanya Oke, gini Pak ya. Gua tahu nih beberapa dari fans tokusatsu sekarang yang era sekarang mereka tuh kecewa dengan Shin Ultraman. Mohon maaf nih, bahaya banget Pak ya karena ceritanya juga nggak sesuai. Tapi lagi-lagi kalau gua perhatikan sih konsepnya memang dibuat beda sama Suburaya ini. Jadi kan biasanya Pak ya remake tokusatsu itu selalu mereka tuh gak diawasi oleh studionya, tapi ini diawasi oleh Suburaya sendiri Pak. Dan juga kemasannya itu bener dark banget sih. Jadi apa? POV-nya itu bukan POV di Ultraman doang, bukan Ultraman monster udah kelar, tapi ada sisi manusianya juga dikembangkan. Betul. Nah itu yang gue suka sih. Makanya kita bisa melihat politiknya bagaimana dan juga betapa lugunya politik di Jepang tuh menerima alien tuh segitu lugu banget. Iya. Itu super goblok banget. Gue liat astaga apa ini? Yang itu Pak, lu tau gak yang scene di mana? Yang scene awal si alien apa namanya? Z namanya Z apa? Zarap. Alien Zarap. Zarap itu goblok banget sih, mohon maaf. Kita akan menerima. Kamu alih baik ya, goblok lah. Kesel banget apa itu. Politiknya kan. Saya juga. Tapi kalau dibikin nalar itu kalau kita lagi banyak bencana nih, banyak monster berdatangan tuh terus ada apa kayak sosok yang mau bantu tuh menurut kalian gimana sih, masuk akal nggak sih kalau kayak gitu tuh? Wah, enggak masuk akal Pak. Alien nih ya muncul di bumi. Masuk akal. Alien muncul di bumi, tiba-tiba ngasih ini kan dia, aku adalah alien kedua yang muncul di bumi. Aku bisa ngebantu kalian loh ngancurin Ultraman bla bla bla. Ultraman itu pemusnah. Wah, pemerintah Jepangnya aja gitu. Oh iya boleh, ayo kita kerja sama.
Aduh, parah Kita banget. sama Pak, masalahnya kita sama kayak kayak orang studio mengendorse YouTuber Pak, itu masalahnya. Astaga, bodoh lah. Makanya gue di situ ngakak Pak. Goblok. Tanpa mikir panjang ya. Ini alien muncul di bumi loh nih. Lu ada Ya, monster Belum gitu, terus disuruh paparan lagi. Ah, itu. Paparan. Beta box loh. Ya tabuk Pak. Anjing. Kita fokus gitu. Disuruh paparan dulu tuh sama pemerintah Jepang tuh. Aduh. Aduh, niat loh Pak. Hmm. Masalah niat loh itu masalahnya. Niat banget astaga, Iya. wow. Tinggal niat nih. Aduh. Gue mau ngajuin politik nih, ngajuin proposal dulu lah ke pemerintah Jepang. Ada proposal. Aduh. Iya iya iya. Banget. Aduh, Itulah aduh. politik Jepang, tapi gak tahu sih ya politik Jepang gimana, mungkin bisa lebih ketat lagi mungkin ya. Tapi kalau di sini kita lihat Ultramannya bener-bener kayak alien banget gak sih? Iya kan ya? Iya, Alien Iya. banget karena gitu. memang diambil dari konsep awalnya kan itu. Iya, konsep awalnya yang tanpa color Yang timer. memang nggak tambah color timer. Itu kan karena kepotong durasi ya, durasi fight nanti takutnya kepanjangan, jadi terus dikasihlah color timer. Oke. Oh, jadi itu Gitu. alasannya. Oh. Saya baru tahu loh Pak. Iya itu. Kalau historinya kalau ada color timer kayak gitu tuh dikasih color timer tuh biar adegan fight-nya paling nggak ada waktu lah. Iya Gitu. betul betul. Kalau di sini kan gak ada color timer, cuman Ultramannya berubah jadi warna apa? Hijau ya kalau nggak salah ya. Jadi biru. Oh, biru ya. Hijau apa biru tuh? Hijau tak biru Hijau ya? tuh. Hijau ya? Enggak aja. Hijau kayaknya. Hijau kayak hijau Hijau. kayak Pak. Berubah hijau, warna hijau. lah intinya ya. Hijau. Berubah jadi hijau. Dan di sini Karena ngelambangin itu kan Resident M78 oh kalau jadi hijau Resident. tuh. Oh emang gitu ya, Resident M78 kayak gitu. M78 kan ngelambangin, kan planetnya juga kan hijau kan. Jadi ngelambangin buat bentuk dari M78-nya tuh warnanya hijau. Gitu. Oke oke oke. Tapi kalau di sini kita lihat nih ya, scene Ultraman ini salah satu konsepnya menurut saya cukup oke sebenarnya. Konsep Ultramannya ya, yang bener-bener alien banget. Pas turun ke bumi aja gempa loh harusnya di Decker gitu mungkin kali ya. Pas turun Ultraman gempa harusnya. Gempa. Bener. Wah. Waduh. Pak, lu jangan sama Decker. Decker kan untuk anak-anak. Oh, Ini iya, kan iya. bukan, Papa. Iya, tapi ini bener-bener realistis banget ya, dibikin realistis banget betul. ketika ada itu dibikin gempa. Dan Jadi yang di tenda-tenda tuh goyang-goyang. itu goyang-goyang. Wah, gempa, ada alien menyerang gitu kan. Suka di situ juga tuh. Dengan apa ya? Realistisnya mungkin kali ya Ultraman-nya. Terus di mana? Sebenarnya kalau dilihat ya, Shin Ultraman ini kayak lebih banyak untuk fans ya. Kalau kita lihat Iya. karena Iya. tuh banyak banget lah yang ibaratnya jujur ya waktu kemarin gue nonton tuh kayak jokes yang itu tuh kayak orang-orang yang biasa nonton ataupun bukan fans dari Ultraman tuh mereka nggak ngerti. Ataupun lu tahu nggak sih kalau yang scene itu yang dia muter-muter terus Oh, pakai backsound yang backsound yang klasik banget tuh. Terus Oh ya tahu ya ya. itu kan bener-bener ya kalau fans yang bener-bener fans kan langsung ngeh gitu kan. Wah, langsung kayak gitu kan. Langsung wah. Tuh ini gue teriak sendirian tuh di studio. Anjir. Aduh. Karena gak ada yang paham kan yang kayak gitunya kan bener-bener fan service banget lah itu si Shin Ultraman itu buat Fans fans. juga gitu kan. Tapi juga sama ketika ini di bioskopnya nih pas hari Sabtunya tuh banyak banget yang nonton. Anak kecil tapi. Iya, banyak kan memang anak kecil pas. Tapi keluar Gua dari nonton situ. keluar. Lo kok seriusnya gini? Pada politiknya ya. Aduh. Aduh. Pusing lu. Aduh, gitu maksudnya. Suka dengan realistis ketika Ultraman muncul kan. Terus ketika Ultraman pakai kosenya mikir-mikir loh dia pakai jurusnya loh. Ketika udah tahu temannya siapa. Mikir-mikir loh dia. Wah, pakai nggak ya? Kalau pakai ntar hancur lagi nih ininya kan. Dipukul doang akhirnya terus bawa pergi. Suka di situ tuh. Dan Oh iya, sempat mikir kan? ya. Buat mikir dia loh. Dia Iya. mikir loh, Ultramannya Buat mikir. Oh iya. Ultramannya mikir. Pakai kosenya mikir tuh ya. Pakai Yang nggak lawan ya? ini ya, yang kepala buatan sama namanya kan lupa tapi Iya, kemarin. yang dari Apa tanah. namanya? Aduh, itu kaiju terbaik, Pak. Sejauh ini kaiju terbaik di Shin Ultraman itu doang. Sisanya biasa aja. Aduh. Shin Ya, Ultraman. Ya, itu karena sih. katanya ini ya terhubung sama Shin Godzilla juga karena pas awal-awal
filmnya Oh, Manga yang itu Shin itu Godzilla, yang kayak bukan yang pertama. Ultra Nah, itu Q. kan tribute Ultra Q sih. Kan di Ultra Q juga sama lah, suit yang dipakai kan dari Godzilla yang di remake jadiin kaiju itu. Terus di ini ya disamain lah ya, ibaratnya itu kan dulu pernah bikin Shin Godzilla. Yaudah pakai mockupnya Shin Godzilla terus diubah dikit. Oh, mockupnya dari Gitu. Shin Godzilla. Oh, gitu Iya. alasannya. Oke. Iya, sama kebanyakan ini tribute apa dari Ultra Q, Ultraman dan lain sebagainya itu sampai Return of Ultraman ya, Ultraman Jack. Oh, ada juga. Itu ada dari adegan yang Zofi itu, yang Zofi yang apa namanya? Zofi yang mukanya ke zoom itu kan juga itu sebenarnya Jack kan. Referensinya dari situ. Referensinya dari Ultraman Jack. Dan di sini Zofinya kira-kira nih ya, nih Bang Om Uzo nih ya. Zofinya di sini kenapa warnanya beda gitu? Iya guys. Itu dari sketch awalnya yang ciptaannya dari Toru Narita itu. Jadi Ultraman itu kan sama kan, yang apa namanya, yang pencipta konsepnya itu kan sama juga si Toru Narita itu. Dia itu bikin sama tuh, nggak ada color timer. Nah si Zofi itu warnanya sama, si emas sama hitam awalnya kayak gitu. Dulu itu mau dibikin kayak gitu, cuman kan dulu kan TV-nya hitam putih ya. Iya. Lu bayangin aja deh kalau warnanya kayak gitu kan serem banget tuh. Jadinya kan jadi serem banget tuh di TV kayak kan warnanya hitam gitu kan. Iya. Jadi Jadi akhirnya diubah terus dibikin corak garis doang sama dikasih inilah star marks. sama lah Itu untuk pembedaan. Terus juga mukanya kan masih sama ya. Jadi Zofi itu kan mukanya asimetris tuh, kanan sama kirinya. Matanya yang satunya kecil, yang satunya gede. Gitu. Itu juga sama kayak Zofi yang merah itu juga sama, masih asimetris. Oh, masih simetri gitu. Matanya gitu. Oke. Cuma modelnya Pak, model bodinya Zofi beda banget ya sama yang gua lihat di Ultraman apa ya, movie kolaborasi kalau nggak salah itu. Ada kok Zofi, ada sini Zofi itu dia beda-bedanya ada sih, cuma di sini kok beda ya, beda banget Iya. Nggak modelnya. ada bintik-bintiknya. Start marknya ya. Gak ada star marksnya. Oh. Belum naik pangkat kali. Oh iya. Masih awal-awal ya. Masih awal-awal. Belum naik pangkat deh. Masih awal-awal. Belum dapat bintang dia. Aduh. Karena kan sebenarnya Star Marks itu kan kalau di aslinya kan itu kan sebuah bentuk penghargaan kan. Penghargaan. Oke. Iya sih, Bentuk penghargaan. Ultra Warrior. Jadi kalau kita narik nih di film series aslinya itu kan pas Belial datang itu kan kaget kan lihat si Zofi punya Star Marks. Gitu. Oh, dia ini kan. Kamu udah naik pangkat ya naik gitu. pangkat. Dulu kan kamu bawahan saya, sekarang kamu udah naik Waduh. pangkat ya gitu. Bawahannya si Belial. Oke. Ada ya gitu ya. Gua baru Iya. tahu loh Pak di sini. Jadi enaknya ini ya. Gue kan memang dulu sama ya, ngikutinnya kayak Kamen Rider gitu kan. Terus semenjak belajar Ultra tuh ternyata universe-nya tuh gede gitu loh, luas banget universe-nya. Main Itu yang multiverse. bikin serunya tuh di situ. Jadi berkesinambungan antara seri A, B, C, Z sampai balik lagi ke sini juga ada terkoneksi lah, nyambung semuanya. Macam MCU lah. Berarti, Jadi serunya tuh di situ tuh ngikutin Ultraman. oke. Serunya di situ untuk itunya ya. Ngikutin Ultraman gitu. Karena Ultraman juga di sini Iya. semakin panjang tuh, dia bisa bikin multiverse kayaknya itu kan. Bisa kan. Iya. Main multiverse dianya tuh. Multiverse itu kan sebenarnya dari dulu sih tuh. Dari dulu. banget multiverse-nya. Saya baru tahu dari Multiverse-nya UGF kemarin. Ultraman itu. Enggak, multiverse-nya Ultraman. Jadi Ultraman yang ya kayak 3 Daina kan udah jelas beda universe kan dari yang aslinya kayak gitu kan. Cuman ya baru dikoneksiin tuh kemarin gitu loh. Jeder. Jadi ya udah disambungin sekalian sama si Suburaya. Gitu. Kita masuk lagi nih ke Shin Ultraman ya. Di sini kalau kita lihat ya, karakter siapa nih favorit di Shin Ultraman? Dari Bang Maria dulu nih. Masih ingat ya Bang? Waduh, karakter favorit. Ya. Ini Pak, aku untuk film kedua setelah Seraptus apa namanya, yang dia bawa Betabox Nephilas. apa Sama namanya? Vilas. Nephilas sama Vilas. Aku kan udah ini kan bedain antara series aslinya karena aku udah nonton Ultraman yang pertama itu episode 56, gue masih inget di kepala gue tuh yang ngelawan si Nephilas. Di YouTube Nephilas. ada Pak, YouTube ada, kata YouTube ada.
itu sama banget. Jadi yang di Shin Ultraman ini adalah hasil remake-nya banget gitu. Jadi ini Iya. benar-benar buat fans banget sih. Oh, oke. Tangkep sih. Iya iya iya. Aduh. Mephilas Gitu juga. sih, Pak. Makanya Mephilas juga bentuknya bagus loh. Bentuknya tuh jauh lebih alien sama kayak Ultraman. Cuman dalam segi topengnya juga sama, sifat juga sama, ya begitulah. Mephilas juga sebagai villain yang bisa dibilang cool ya. Cool banget, gue suka Iya. dengan gaya Mephilas. Bukan bentuk alien, bentuk manusianya gue suka. Itu loh, bagus Mephilas ya. Mephilas ya. Itu. Oke, Mephilas berarti ini Bang. Oke. Juga Oke, juga iya. Mephilas juga ini kan dia pintar main taktik politiknya juga. Ini kita Iya. punya beta ini. Lumayan Mephilas loh. tuh ibaratnya apa ya? Mau ngeinvasi tapi punya tata krama. Nah, Nah, iya tuh nama. Nih, Mau ngeinvasi tapi gua harus patuh terhadap tata krama cara menginvasi perang nih gitu. Gitu kan. ya bener-bener. Bener-bener. Iya kan? Soalnya setiap dialog tuh dia tuh ngomong ada pepatahku, aku gak suka dengan pepatah ini. iya Lah, betul. Bagus. Aduh. Oke. Aduh. Kerennya di situ Mephilas tuh. Dia pintar main Ya. taktik politiknya lah ya. Dan ya, Itu malah seharap aja gua ngakak aja, serem ngakak banget gua di situ awal-awal. Di sekitar gua tuh diam semua, Pak. Ini diam, mereka diam antara nggak ngerti atau ngantuk. Masalahnya kok diam semua. Iya, gue pas tengah-tengah juga ngerasain ngantuk sih itu nonton Shin Ultraman yang pas awal. Cuman begitu yang si siapa Shinji Kaminaganya diculik tuh udah kayak fresh lagi kan, naik lagi tuh. Oh. iya. Iya, kita itu diculik. dari situ ke Shinji Kaminaga yang diculik itu rasanya ngantuk banget anjir. Udah ngerasa board time ya. Cuman udah begitu itu kan udah mulai naik lagi tuh tensinya. Betul. Dan mulai tegang lagi lah intinya ya. Hmm. Oke, itu dari Bang Mario. Om Uzo nih, karakter favorit di Shin Ultraman siapa? Kalau di Shin Ultraman itu nggak tahu paling senang lihat si kaptennya. Oh, kapten siapa namanya? Oh, Kapten kaptennya. SSP-nya. SSP. Nggak tahu tuh kayak bener-bener apa ya, mewakilin inilah ya, dia giliran apa, dia kan kenal tahu si Shinji Kaminaga itu si Ultraman kan. Jadi dia menyimpan rahasia si Shinji juga untuk nggak keluar ke expose kayak gitu. Lebih senang karakternya sih, karakter si kaptennya ini kelihatannya kuat banget di film ini gitu. Betul. Oke. Dan emang karakter si kaptennya cukup. Karena iya, kalau dilihat si karakter Shinji-nya kok malah kayak nggak ditonjolin gitu loh. Nah, Jadi ini tuh ya bener-bener apa, main protagonisnya tuh bukan si Shinji kalau aku lihat, manusia-manusianya. tapi Ultraman-nya. Kalau aku lihat kan kayak ini ngeliatin si Ultraman-nya, tapi bukan kita ngelihat dari si Shinji, karena dari awal nggak diliatin si Shinji gitu kan. Jadi kayak samar, main protaknya tuh siapa. Jadi kayak si cewek kah atau si ini kan banyak disorot sendiri-sendiri ya. Iya, kayak betul. gitu. Oh, ya juga sih. Jadi kayak main protagonisnya tuh jadi sama. Oh yaudah, berarti kayak satu lingkup inilah main protagonisnya. SSP itu ya ininya. Mm-mm. Karakter utamanya kali ya. Emang kalau di series gitu ya, maksudnya si Shinji Kaminaga ini terlalu datar gitu itunya. Ya, kenapa gitu? Kalau di series kan bukan ini ya, Hayata ya, kalau itu ya. Iya, Hayata. Kalau Hayata ya kan yang disorot kan Hayata terus tuh, dari mulai dia kenapa yang nabrak pesawat itulah si Ultraman-nya kan. Dulu kan Ultraman datang tuh kan, kalau di series ini kan si Shinji lagi keluar terus dia kena gempa kan, kerobohan apalah, terus dia pingsan. Nah, kalau yang di series aslinya kan dia nabrak itu kan pesawatnya. Oh, Pesawatnya nabrak. nabrak itu kan, cahaya merahnya itu. Nggak ngerem berarti dia Ultraman-nya ya. Boleh bro. Ngetus Oh, Bener Pak. SCP-nya di sini diubah banget. Bukan sebagai regu penembakan, utamanya kan ada regu penembak. Iya. Diubah banget di sini. pesawatnya. Iya. Mantap. Dia Jadi pakai- bener-bener agen ya. Heeh. Dia adalah agen, bukan. Nggak ikut militer lah. Militer ya udah Nah. diserahin ke militer Jepang gitu untuk eksekusinya. Sampai Dia cuma memerintah komando aja tuh. ini ya kayak analisis doang nih monsternya kelemahannya ini loh, ini gitu. Oke. Suka di Literally BMKG Pak. BMKG banget tuh. kaget. BMKG. Oh. BMKG kan. Oke. Dan kerennya di sini SSP-nya emang dia nggak nyerang pakai tembakan, nggak pakai pesawat-pesawatan, sedangkan ini kan dia cuma nyuruh pemerintah doang. Dia minta bantuan ke Amerika sampai
pemerintah Jepangnya nanya, ini kita nggak dapat biaya kan ya buat nembak lagi. Aduh, bahkan sampai kerusakan akibat monster tuh dibahas loh di film Wah, itu. iya tuh. Iya. Mikir berapa ya? Kita gak ada dana loh buat buat apa menanggulangi kerusakan akibat ini gitu. Realistis Ya kayak di seriesnya itu tuh sampai dihancur-hancurin lah apa. Udahlah bodo amat sampai Bodo amat, Pak. Kalau di Shin Ultraman itu sampai dibahas, kita nggak punya dana buat menanggulangi kerusakan ini. Jadi jangan dieksekusi lah ibaratnya. Nah, gitu. iya. Aduh. Makanya kan Ultraman mainnya di hutan gitu-gitu. Monster-monster di hutan-hutan kan. Di kota juga. Tapi fight jarang. skinnya tuh benar-benar diambil dari ini sih, apa namanya, tribute yang lama. Persis sama persis dari lawan Neronga itu yang di gardu listrik itu sama persis di situ juga. Oh, di situ juga. Berarti lawan Mephilas juga sama gitu. Mephilas Iya, beda. betul. Mephilas beda. Mephilas tuh ya kalau di set asingnya itu tuh ada di pegunungan. Kalau di sini kan di gardu listrik kan untuk Mephilas. Ah, Di apa sih kayak pabrik itu ya? Pabrik sama ada itu, gardu listriknya. Heeh. Asingnya sih enggak, asingnya di gunung-gunung biasa ya. Masih awal-awal Oke, Pak ya. awal Lah. dananya kurang mungkin belum ada sampai ke sana gitu kan. Dan emang Zofi ini takutin kali ya sama para monster gitu ya. Mephilas sampai takut sama Iya gara-gara kan. Zofi. Kenapa Kan tuh? kalau di itu kan lebih senior kan Zofi itu. Bisa Jadi takut lah. Iya, dia kalau memang statusnya kan si Zofi kan memang Ultra Warrior dulu udah jadi Ultra Warrior tuh si Zofi. ditakut gitu sih. Jadi ditakutin sama alien. Begitu lihat dulu ada Zofi kan Ada Zofi di belakang. langsung Ya. kabur nggak berani lanjut. Oke, kita pulang. Nggak jadi invasi. Bener Pak, untuk Zofi tuh ada inang manusianya nggak sih? Karena gua nggak ngikutin Oh Ultra iya, series ya. Zofi tuh ada Ada- nggak ada inang nggak? manusianya? Zofi nggak ada. Kalau di seri ya, jadi inang itu kan dia bisa anu sendiri kan ibaratnya kan gitu, tapi nggak ada di itunya. Oh. Berarti kalau di Shin Ultraman ada inangnya si Zofi ini? Belum kan nggak sampai situ. Zofi kan cuma datang buat ngasih Zeton doang kan. Itu juga Zeton tuh gara-garanya tuh jadi tahun 960-an kan itu belum ada TV, belum ada majalah kan. Jadi Betul. si apa namanya Zofi ini pernah ditulis ibaratnya salah komunikasi ya, salah pengeluaran apa namanya pengeluaran tulisan itu namanya Alien Zofi. Itu ada kayak bukti itunya tuh di itunya Subaya gitu kan. Jadi itu dulu itu salah diinformasikan kalau si Zofi ini bisa mensummon Zeton gitu. Akhirnya konsep inilah dipakai ke yang Shin sekarang. Ultraman. Oh. Jadi ibaratkan Shin Ultraman ini apa ya? Si Zofi ini jahat gitu kali ya. Iya. Jahat. Beda prinsip doang kan dia kan. Hmm. Sebenarnya kan kayak ngelanggar si Ultraman kan ngelanggar kode etik M78 tuh. Iya iya. Karena dia Dimana nggak boleh ibaratnya berurusan lah sama ini gitu, sama makhluk lain. Kalau memang harus dimusnahin aja, tapi kan dia nggak mau. Ketika dia udah nyampur sama wujudnya si Shinji Kaminaga kan dia jadi tahu. Oh, sama di sini nih. Di Shin Ultraman nggak ada suara sah-sahnya ya. Sah. Itu Iya kan? banyak yang Iya protes kan? tuh. Nggak ada. Dari Nggak ada kan. Aduh. Ada swatch. Ya maaf ya. Oke. Gua juga protes. Gua juga protes. Iya kan, nggak Ya. ada swatchnya. Gak ada Pak. Masalah itu yang buat Ultraman tuh punya ciri khas. Gak Iya ada sih betul. itu. Nggak ada swatch. Tapi malah bisa ngomong kan waktu sama Mephilas kan ngomong. Oh Ngomong. iya. Itu kayaknya sih bisa ngomong dia. Tapi malah ngomong. Berkomunikasi. Malah berkomunikasi nih Ultraman malah ngomong. Aduh. Dan poster Rise-nya jadi tempat portal gitu. Pas di apa tuh yang dia ngambil beta kapsul gitu kan, itu kayak buat portal gitu kan si Ultraman-nya kan. Ya. Henshin Rise-nya. Itu keren banget sih. Dia ngebuat portal gitu kan. Terus Tapi gue paling demen tuh scene yang tangannya keluar gini loh. nah, nangkap. Terus yang pas berubah itu kan. Oh, Dia dia di gedung ya. keluar tangannya. Iya, langsung yes. Wah, gila anjir. Tapi ngerasa kayak ini sih, apa namanya? Attack on Titan. Nah, Gue kalau ngeliat anjir kayak Attack on Titan.
kayak si orang ini malah jadi masuk ke dalam si Ultraman-nya. Iya sih bener sih. Kok sampai ke situ? Attack on Titan. Anjir kok kayak ya, Attack on Titan nih. Aduh. Dan emang keren di situ sih Shin Ultraman dan Ini apa keren ya? banget tuh. Shin Ultraman kayak apa ya? Dia ngebuat konsep film kayak gini sebenarnya dia kan ini ya, dia nge-remake benar-benar dari yang Ultraman pertama kan, dari episode-episode tapi cuman beberapa doang diambil episode kan. Dan menurut saya di sini terlalu ini enggak sih pas ceritanya terlalu Iya. terburu-buru. Udah kelar masalah ini Cepet kelar banget. lagi gitu kan. Oh Iya iya, gua ngerti sih maksud lagi gini. Memang fasenya terlalu cepet karena kan kayak satu film itu gak ada hari di mana mereka tuh istirahat pak, gak ada Nah, pak. betul. Iya. Bla bla Iya bla loh. bla. Lahan alien terus tuh. Wah, anjir cepet banget nih habis lawan ini. Terus Ada monster lagi. gak ada sehari malamnya diserang ini. Gak tentang. Enggak tahu. Dan ketika Ultraman muncul kan juga pada ini kan, pada resah kan. Wah, ini apa nih Ultraman nih? Kok Iya. bisa gini? Tuhan kali kan ya. Terus Ultraman bilang kan gue bukan Tuhan, gue juga makhluk hidup juga sebenarnya kan, si Ultraman ini ngomong. Aduh. Dan paling suka di sini dia ketika lawan Zeton. Itu dia ngebuat konsep fisikanya tuh. Ini caranya buat Iya. lawan Zeton gini. Itu keren sih dia. Ketika temennya gak percaya kan, wah kita gak bisa nih lawan Zeton, kegedean. Ini kita nunggu aja lah, udah kiamat lah kali gitu kan ngomongnya. Terus akhirnya Itu memang kayaknya beberapa akhir-akhir ini ya si Suburaya tuh lagi nekenin pertemanan itu kan, ibaratnya kan kayak pertemanan kan. Lu harus saling percaya sama teman lu nih. Gimana lu harus kerja sama tim kan. Itu lagi ditekenin banget tuh sama Suburaya akhir-akhir ini. oh, teamworknya. Sebenarnya nggak semua sih pak, anime semua juga teman nakama. Nakama tadi. Iya bener, Lu harus nakama percaya tuh. lah sama temen lu. Nakama. Ya, tapi nakama. akhir-akhir ini yang lagi ditekenin sama Suburaya kayak gitu terus akhir-akhir ini nggak tahu. Waduh. Udah beberapa series ini Nakama. yang ditekenin kerjasama, Tim, kerja sama iya sih. teman, kerja sama teman. Tapi keren di situ untuk scene Ultraman kan. Kita masuk lagi ke scene favorit di scene Ultraman ini. Kira-kira apa nih? Kita mulai dari Om Uzo dulu nih. Scene favorit. Kalau scene favorit itu yang pas berubah itu tuh, yang jadi tangan itu tuh. Oh, Itu yang keren di banget, gedung. anjir. Terus mulai Itu sebenarnya backsoundnya. CGI-nya si Ultraman sendiri kan nggak begitu jelek-jelek banget lah ya. Karena kan apa ya? Kalau aku lihat tuh masih memperhatikan apa ya? Kalau Ultraman yang series itu kan dia pakai body suit kan. Iya. Nah, Pakai suit. kalau di yang ini itu tuh ibaratnya kayak masih disamain kayak body suit. Jadi buktinya kayak waktu kena angin atau battle tuh dia kayak masih gerak-gerak kayak gitu tuh senangnya. Terus kan waktu yang apalagi yang waktu battle malam itu kan benar-benar kelihatan banget kan, diliatin. Wah anjir, ternyata CGI-nya ya Oke. diperhatiin lah untuk hal-hal sekecil kayak cuman baju lekukan, terus kemudian yang kena angin dan sebagainya itu kayak dikeliatin banget. Anjir ini sih bukan kayak alien ya, kelihatannya kayak masih sweet juga. Masih suit aku. Kalau dilihat iya. Dan terus backsoundnya dinyanyiin lagi kan. Ten. Iya. Yang backsound. Wah itu bener-bener wah fan service banget lah. Kalau diintuin mulai dari berubahnya terus hampir semua BGM-nya dipakai lah. Tuh, keren tuh. Dan kenapa nih? Dari Bang Mario nih. Scene favorit Bang? Sebenarnya ada dua sih pak. Yang Oke. pertama ketika Shinji Kaminaga Henshin ya pakai beta kapsul itu gua suka banget sih. Lengkap. Suaranya tuh Iya. anjir. Kunonya kelihatan sih. Itu gua merasa tua di situ anjir. ini kira sih cuma 6 bulan doang yang tahu. Ingat umur Sekarang ya Bang? Aduh. Itu ya satu ya Shinji Kaminaga Henshin. Terus yang kedua, oh ini favorit semua Luck ya. Gua jamin 100% yang dengar ini pasti suka semua. Yang rekannya si Ji, cewek itu jadi Titan. Oh, ini Itu gua gede. Oh, itu gitu Bang. Oke Bang. Konyol itu aja. Aduh, kok Gue ini tuh hampir ini loh. Kan Ah, gue nonton sama anak gue kan. Iya. Gue takut gitu. Gue takut ada scene macem-macem anjir.
Aduh, ini Ya, aman gak nih? Oh, ternyata aman. Udahlah, syukur. Masih aman. Masalahnya Pak Jepang, Pak. Jepang itu Nah. kan Iya, biasa. you Ini know lah. banyak. Iya. Aduh. Pak, gue mikir Pak, ini ide dapat dari mana? Ini toe apa? Sumber Sumberanya. raya. Aduh. Kampret. Itu makanya gue mikir, kok bisa? Dan ternyata memang katanya di sensei memang ada dengan adegan yang sama. Oh ya udah, kalau memang ada sama ya udahlah, gue nggak masalahin. Masalahnya di situ, untungnya di situ nggak ada anak-anak Pak yang nonton Pak. Oh. Sama aja semua. Aman. Aman. Oh, saya ada anak. Aduh. Masalahnya Pak, di sini sebelumnya gue kan agak ngantuk ya, soal itu saya fasenya kan agak sedikit apalagi Jepang. Masalahnya di CGV subtitle Inggris sama Indonesia itu numpuk masalah, Nah, jadi gua itu tuh itu Oh, sorry iya. sih, atas bawah. Ya. Aduh, ganggu banget lah. Itu ganggu banget tuh. Apalagi subtitlenya gede-gede lagi. Nah, iya. Iya itu masalahnya. Gede-gede banget. Ada yang di kanan tiba-tiba, terus ada yang ke kiri, terus tengah Itu lagi. yang paling gak suka tuh yang awal-awal banget tuh. Yang nyeritain sebelum itulah. Oh iya. Yang masih nyeritain kaiju ini, kaiju itu. Subtitle Itu cepet banget lah. Berasa frame-nya tuh ganti baru lihat ganti. Aduh. Iya Itu yang betul-betul. paling gak demen tuh yang di situ tuh. Pusing Subtitle-nya. mata tuh pusing gitu loh. Hmm. Aduh. Emang kalau misalkan ini ya, kayak saya kan udah beberapa nonton anime juga kan ya. Anime juga gitu kan ya, atas bawah gitu kan. Subtitle Inggris atas, subtitle Inggrisnya bawah. Dan emang terkadang ada yang ganggu banget ya ketika lagi scene apa gitu kan, lagi penting itu emang. Oke, lanjut. Subtitle Indonesia di CGV juga kayak gitu kan, CGV Cinepolis, Exxon juga gitu kan. Oke. Dan scene Emang kalau anime tuh segede itu ya? Hmm, Gue nggak pernah nonton anime di ini anjir. iya, Di bioskop. kadang-kadang Memang gede. segede tuh subtitlenya. Iya, sama juga pokoknya mirip persis. Oh, soalnya dulu terakhir tuh nonton anime yang Doraemon Stand By Me doang tuh, yang kedua tuh nggak segede itu kayaknya. Nah, itu Gede banget itu kan agak mending. subtitlenya. Masih agak mending itu standar. Bapak. Masih kecil cuman tumpuk atas bawah. Yang Stand By Me yang kedua apa yang satu? Yang kedua lah. Yang kedua. Aduh, yang kedua loh. Itu mama apa ya, kalau soal Stand By Doraemon, gua pikir yang pertama Stand By Doraemon yang pertama itu nangis loh Pak. Itu gua nangis loh. Ya, bang bagus. Yang kedua Nah. mah nggak begitu ini. Kok? Iya. Aduh. Doraemonnya balik kan. Bodoh. Masalahnya Pak di promosinya ini adalah ending di Doraemon. Doraemonnya balik dan dapat sequel. Studio yang ide studionya. Oh, kita bikinnya bagus nih. Apa rating ya itu studio. Iya. Rating Oh, banget. asik. Oke. Oke, kita masuk ke scene Ultraman lagi kan ya. Oke. Dan scene favorit saya itu pada kita ngegibahin studio sebelah kan. Nah itu tuh, yang penting CGI-nya nggak kayak gitulah. Nah, ya kan studio sebelah kan. Aduh, studio sebelah ntar gue dibahas sama ini lagi fans garis kerasnya. Pasti itu bahaya loh, Pak. Gitu. Studio sebelah tuh. Tapi mohon maaf Pak ya, gua agak kurang suka dengan CGI Ultraman-nya sih. Mohon maaf sih, Kenapa? Pak. Kenapa Nah, tuh, Bang? Kalau kalian perhatikan dari segi mereka fighting ya, pergerakan kameranya, angle kamera sama mereka pergerakan fightingnya itu literally kayak komputer kasar. Kalau gue itu CGI kasar banget. Aduh, ini kan apakah mereka itu iso berkali-kali sehingga kok CGI nggak maksimal. Makanya gue lihat kok gini banget pertarungannya gitu. Makanya gue bisa kayak setengah anime banget lah. Anime banget nih. Itu sih dari gue ya. Aduh, itu sih kurang ya. enjoy. Kurang enjoy di situ sih. Dan kekurangan juga saya cuman ini fase ceritanya. Iya, fase Masalah ceritanya. ini terus masalah lagi. Udah kelar, masalah lagi. Dan endingnya Cuman agak bingung kali ya kalau dia misalnya mau ngambil cuma satu segmen aja, ntar gimana dia nyeritain ceritanya itu kan. harusnya kalau misalkan Zetonnya dibikin buat sequelnya mungkin masih oke lah. Jadi terakhirnya mendingan lawan Mephilas, kalau enggak lawan Zarap mungkin agak lamain gitu. Politik Zarap aja udah. Baru ke Mephilas atau enggak ke Zetonnya, habis itu di sequelnya gitu kan. Ya, dibikin trilogi mungkin gitu bikin ya. trilogi. Awalnya lawan si siapa? Zarap Zarap dulu, dulu. selesai, terus habis itu nextnya lawan Mephilas. Nextnya Zarap baru itu Zeton. harusnya udah terinfinite apa ya? Dia udah bikin pelopornya gitu. Ultraman jahat loh, ini loh, ngebakar ini. Iya. Ini udah bagus loh, padahal tiba-tiba ya udah kelar nih. Ultraman lawan Ultraman. Aduh, ya
Gini sih, kalau kayak gua lihat ini kan memang dari series Pak. Jadi mungkin kayak studio ini mau bikin satu film ini dijejelin beberapa episode. Iya. Jadi mereka bingung. Wow, mereka bingung nih Iya. buat nangkep nih. Oh, Terlalu ya. ditetel. Total banget. Nggak sukanya beberapa studio Jepang kayak gitu ya. Kalau tokusatsu itu langsung kayak ditetelin. Jadi Habis-habisan. nggak enjoy. Nah, Ya, iya. gini ya, gak usah bahas Tokusatsu dulu deh. Sama kayak Avatar, Eng. Ya. Ini Ya, ya. dulu Ya, dijejelin semua wah, itu. anjir. Waduh, Books, hancur, 4 books. hancur. 4 books langsung di Empat buku. jejelin tuh. Dulu bodoh lah. Aduh. Itu ya sama kayak ini dijejelin semua bodoh lah. Makanya kalau yang gua nanti Shin Ultraman ya sebenarnya untuk Zeton ini seharusnya di film trilogi terakhir Nah, karena iya. Zeton kan ini adalah kaiju legendaris Nah, Pak. iya. Di semua Shin Ultraman itu tuh Ya. muncul. Itu Zeton tuh Anti harusnya Ultraman dia mah. lama loh, harusnya lawannya loh. Harusnya lama dia. Cuman bentaran. Waktu si Ultraman yang ngeluarin itu cutter-nya tuh, anak gua kayak malah nonton ini apa ya kayak Naruto gitu. Nah, oh iya. Rasanya Rasen shuriken-nya yang gede banget tuh. Wih. Anjir. Naruto ya? Oh, Naruto ya? Naruto ya. Oh, Iya. oke, oke. Rasen Naruto shuriken. itu. Itu bukan Boruto Pak ya? Emang ada Boruto ya? Baru tahu. Emang ada ya? Enggak ada kan? Nggak usah. Enggak ada kan? Enggak ada deh Boruto deh. Aduh. Emang gitu kan. Aduh, Zetonnya selamat tuh dia nge-build up ketika apa ya? Ini kita mau kiamat loh, ini Zetonnya gede banget gitu kan. Ini cuman bentaran dengan rumus-rumus fisika yang oke lah, pakai rumus-rumus dan Dia dia dibawain. apa flash disk gitu ya? Flash disk gitu kan. Apa sih? Tapi- Beta box. Beta box ya itu. Beta box dari beta box kalau nggak salah. Oh, yang beta kapsul, yang beta kapsulnya itu kan pakai beta kapsulnya si Ultraman Oh, itu iya. ngirim si Zetonnya. Hmm. Yang gede kan tanya ulang-ulang kan. Terus, Setonnya tapi ini Pak ya, terornya nggak kerasa sih di gua. Mohon maaf. Betul. Teror nggak kerasa Betul. karena cuma di luar angkasa doang. Siapa yang peduli? Gua nggak peduli tuh di luar angkasa bodo amat. Orang nggak lihat Pak masalahnya. kan ada scene masih ini dia. Gak scene. seserem yang di seriesnya tuh Nah. teror Zetonnya. Oh iya, Nah, konsepnya itu. Seton kan langsung turun. Iya. Oh. Terintimidasi. Gitu. Wah, habis. Serem banget tuh. Makanya kan Zetonnya muncul di atas juga bodoh-bodoh amat. Ketika Ultraman kalah, oh ya udah Makanya kita gua bodo amat Pak dia ini nyantai Pak. aja. Kita nyantai aja udah. Mau kiamat gitu kan. Udah Ya tahu. udah pasrah. Udah pasrah. Rata-rata udah pasrah. Gua pasrah. Pemerintah udah capek gitu kali ya. Aduh, ini alien gede banget. Di atas lagi Sampai kan. gitu. Sampai gitu Pak. Hmm. Film terakhirnya kurang sih. Iya kan? Kurang. Iya. Kurang. Kayak klimaksnya Klimaksnya kurang. kurang banget tuh. Dan emang kekurangan di itu kan. Scene Ultraman lagi gak kekurangannya di scene Ultraman? Kekurangan. Siapa dulu nih? Dari Bang Mario dulu deh. Tadi kan saya Oke, udah nih. kekurangannya. Ya CGI. CGI. yang tadi fighting tadi itu. Mm-mm. Itu komputer kasar banget. Aduh, itu kalau gua ya. Ya. Nah, itu satu nih satu. Hmm. Kedua, fase terlalu cepat dari awal Nah. sampai akhir tidak ada yang namanya damai. Setitik pun gak ada, masih gini loh. Dalam film ya, gak itu tokusatsu, gak itu di film manapun, selalu ada building up karakter. Masalahnya gini, gua nggak menemukan building up karakter untuk Shinji Kaminaga sebelum dia bertemu dengan Ultraman. Kan kita tahu ya, sebelum Ultraman bener kan Shinji Kaminaga masih menjadi Shinji Kaminaga sendiri Iya, kan. ya masih orang. Itu gua nggak bisa melihat nggak disorot. Nggak disorot, benar nggak disorot. Tiba-tiba udah ngangkat anak kecil aja. Mati pula Pak, Iya. mati di itu. Bodoh lah, itu kurang itu. Gak kerasa gua. Itu satu ya, lagi-lagi satu. Di ending lagi-lagi ya, di ending Sophie mau ngomong gini. Gua bodo amat. Masalahnya ini Ultraman aja tuh development aja udah kurang. Jadi ketika Sophie mau menghukum si Shin Ultraman ini kalau dia tuh udah melanggar perjanjian bahwa ya di planet M78 kan nggak boleh kan dia harus bergaul Ya, dengan manusia segala boleh. macam ya. Oke, dapat tapi kok gini amat terlalu terburu-buru sih. Terburu-buru kelihatan banget ya. Udahlah ya. Itu sih dari gua ya. Pribadi oke. Oke. Itu aja sih. Dari Om Uzun nih kekurangan dari Shin Ultraman. Kalau dari aku lebih ini sih dari itu fase ceritanya tuh yang cepet banget. Ngebut Ngantuk Pak ya. banget. Iya, Iyalah. ngebut banget. Kalau ngantuk sih itu mungkin dari si Hideaki Anno-nya ya.
Karena dari scene Godzilla aja gue kan sempat ketiduran tuh waktu Waduh. Iya. anjir. Gue Godzilla. tuh scene Godzilla tuh ketiduran anjir. Itu tuh bangun-bangun udah yang apa? Godzilla yang kecilnya tuh udah nyerang kota. Gue kebangun sampai situ anjir. Oh yang Godzilla Film cicak kebanyakan ya. ngomong di scene Godzilla. Aduh. Mungkin dia jadi Sampai kesalahan ketiduran. mungkin kali ya. Shin Godzilla Iya enggak ada memang fightingnya. khasnya si Hideaki Anno tuh. Hmm. Kalau aku lihat lah penggayaannya dia. Hmm. Ya kalau Vincent paling di itu aja sih. Cuman kalau fight-nya memang kayak gak ada klimaksnya. Cuman fan service-nya oke lah, kayak dia ngeluarin semua jurus Ultraman tuh dia dikeluarin. Dari yang muter-muter itu tuh yang aku bilang itu tuh, Iya. yang muter-muter itu sendang duel. Terus sampai yang ngeluarin apa? Cuttle, terus ngeluarin yang shield juga itu semua ability-nya Ultraman benar-benar dikeluarin. Hmm. Oke, itu. Benar-benar fan service banget lah. Service buat fans. Ini dan minusnya paling di cerita. Cuman endingnya kalau menurut aku sih Gimana? gimana ya? Ini mau diterusin juga boleh. Mau kayak cukup sampai di Ultraman juga nggak apa-apa sih. Yang kan endingnya cuma Shinji bangun doang kan, gitu iya. kan. Kami Nggak ada Nagasan. kayak- Iya, Karena kan bener-bener. rumornya tuh kan mau lanjut Ultra Seven kan, si Ultra Seven Ultra kalau Seven. mau bikin 3 kan trilogi kan kalau nggak salah. Oh. Itu Oh. kalau ngeliat endingnya ini beneran lanjut ke Seven ya. Terus anak gua kan nungguin tuh sampai kelar credit scene Iya, tuh. itu sama penonton di CGV di daerah saya Gak ada apa-apa gitu. pada nunggu Oh, iya. ini kan. Sama. Gue juga. Lama aja. Gue bakal nonton teater Pak, nungguin ada post credit scene yang ketakutnya kan kayak MCU Nah, kan ada iya post-credit kan. scene. Iya. Tadi mau kayak gitu kan. Ya karena Karena kan rumornya mau ada scene Ultra Seven kan. Jadi menungguin tuh anakku kan. mungkin ada teasernya Nggak Pak ada, ya. aku bilang. Tinggal tidak ada. Aduh. Aduh, ya. Dan iya, untung lagunya enak pas nunggu. Ini Iya dia. tuh. Oh, iya, lagunya enak. Saudara. Lagu enak, bagus lagunya. M78 itu. Oke, itu kekurangannya ya. Dan kelebihannya menurut saya nih, ini dia ngebuat Ultraman ini realistis lah ya. Kepemerintahannya, politiknya juga ada walaupun dikit ya sebenarnya ya. Karena kecepatan cerita mungkin. Dan ketika Ultraman muncul, pada khawatir ini musuh atau bukan nih Ultraman nih. Kita bisa ini enggak? Musnahin aja kali nih Ultraman kan. Ada proposalnya kan pemusnahan Ultraman kan akhirnya. Iya benar. Itu kelebihannya. Dan fan service ada background musiknya dipakai semua di film Shin Ultraman ini. Dan scene favorit saya ketika itu pas dimainin musik ya, tetetennya itu bagus banget tuh. Oh, Nostalgia tem songnya Ultraman pertama Tem songnya. ya. Oh, itu iya. bagus banget tuh theme songnya kan. Itu kelebihannya. Nih, menurut Amuzo nih kelebihannya apa nih untuk Shin Ultraman? Kalau kelebihannya ya itu bener-bener to fans banget lah, tribute buat fans lah untuk ke 55-nya Ultraman ya. 25 Lebih tahun. ke situnya sih, semua aspek kayak yang wah bener-bener kayak ya itu balik lagi kalau yang bukan fans kayaknya nggak ngerti nih untuk tribute-nya mana-mana, terus kayak jokes-nya yang dipakai itu kayak nggak ngeh gitu kan, ada yang bilang keringat atau apa, tapi ya itu ada gitu loh di seri yang dulu tuh ada, jadi kayak gue tuh nonton tuh anjir gue ketawa-ketawa sendiri. Jadi orang lain tuh kayak nggak ngeh gitu, gue tawa mulu sepanjang series tuh, mulai dari backsoundnya yang pas diputer lah inilah itu anjir, gue ngerasa kayak ke flashback ya gitu. Oke, itu Ya kelebihan untuk ya semoga aja lah lanjut lah ini Shin Ultraman ya. serinya iya. Oke, menurut Bang Maria nih, kelebihan dari Shin Ultraman. Ya, itu Pak, lagi-lagi yang harus gua katakan ya, kelebihannya adalah si wanita Titan itu Pak, itu aja. Oh, Wanita itu Titan kelebihannya ya. Mata gua langsung Itu melek lebih. Pak, astaga, wow, anjing. Itu Bang. Mantap. Waduh. Aduh, ntar minta ditepok pantatnya lagi. Waduh. Masalahnya Pak, mohon maaf nih, kita nggak munak Pak ya, kita lagi kita nggak munak Pak ya. Masalahnya Iya. itu kan roknya agak kebuka atau buka mungkin ya. Bodoh lah. Dia close up lagi kan ketika dia mau nepuk gitu. Anjir, gua kayak pervert banget Pak ya. Aduh. Aduh, ya itu sih dari gua ya kelebihan untuk buat mata kita melek lah, bisa Oke. kita ngantuk-ngantuknya ya. Itu masalahnya tiap kali mereka berdialog itu transisi subtitle itu cepet banget Pak. Maksudnya itu kan Iya, bahasa cepet Jepang. banget. Jepang Iya. itu masalahnya. Waduh. Ya dia itu sih dari aku sih.
Oke, kelebihannya itu. Nah, Aduh. Kelebihannya sih penting juga banget. kayak gitu sih sebenarnya. Itu kelebihan apanya tuh yang kelebihan? Iya. Anu Mas. Aduh. Gitu. Dan harapan buat Shin Ultraman kata ada trilogi lagi kan? 2 film lagi buat Shin Ultraman katanya. Pastilah harus Pasti. lanjut. Harus. Iya. Walaupun endingnya agak gantung kan harusnya. Endingnya gantung Gue banget. sih penasaran sih kalau memang mau dilanjut tuh mau ngambil aspek apanya gitu Nah, kan. iya tuh. Dia mau ngambil Iya, referensi takutnya- kemana? Itu sih yang lebih penasaran itunya kalau memang ini dilanjut terus ke Ultra Seven, apa mau ngambil konsepnya Ultra Seven yang dulu itu, maksudnya dari konsep looks-nya ya. Looks-nya itu yang sama kayak sketsa atau gimana tuh bener-bener bikin penasaran sih kalau memang series movie ini dilanjutin. Harapannya apa nih buat Shin Ultraman sequelnya lah? Siapa dulu nih? Dari Bang Mario deh gantian. Tadi Om Uzo udah. Oke, thank you bro. Oke. Kalau sequel sih ya gini. Sebenarnya ini sih Ultraman terlalu tua Pak ya. Karena ini kan Ultraman pertama Pak ya. Kalau mereka marketing untuk anak-anak, untuk remaja sekarang ya, sih mereka bikin untuk remake Ultraman versi Gaia 3 mungkin atau Dyna kan itu kan anak 2000 awal masih ngikutin lah ya. Kalau ini kan seperti saya itu yang anak-anak berusia mereka itu berusaha memahami tapi kok mereka kayak agak nggak ngerti. Oh, jadi gua bisa bilang marketingnya untuk generasi kayak kurang cocok sih karena kan ini kan Ultraman pertama banget ya. Itu generasi 60-an banget ya. Kita aja belum lahir Pak itu. Makanya di situ ya gua kalau bisa sih mereka mau remake Ultraman tahun Heisei pertama kan bisa kan. Nah, itu Bisa. aja sih kalau dari gua sih. Kalau Seven terus kayak Ultraman Leo itu kan terlalu tua kalau kalau buat kita ya. Iya. Gitu sih kalau gua sih. Gitu sih. Oke itu. Untuk Om Uzo nih harapan buat sequel dari Shin Ultraman ini ke depannya. Harapannya ya CGI-nya lebih bagus lagi. Itu sih. Soalnya dari pertama trailer tuh kayak aduh, begini ya gitu. Ya, oke lah, it's okay lah kalau memang terus ternyata konsepnya masih dipakai tokusatsunya oke, kayak ya masih dia pakai suit aktor aslinya atau dan lain sebagainya oke lah. Cuman kalau bisa CGI-nya diperhalus lah. Oke. Orang di seriesnya aja bisa halus banget kan. Wah, iya. Kok masa di movie-nya bisa kalah sih? Gitu. Nah, Standar itu dia, movie Pak. loh padahal. Aduh. Iya di series kan yang kayak misalnya kemarin yang geger si Ultraman Trigger itu kan yang Sky Type itu kan ternyata CGI. Itu Nah, halus. bisa sehalus itu tapi di seriesnya ya kalau bisa lah. Ya mungkin kesusahan karena warna metaliknya kali ya. Jadi ya looks-nya harus seperti itu jadi mungkin agak susah. Oke. Itu sih untuk kedepannya fase ceritanya juga diperhatikan lagi. Iya. Itu aja. Kalau ngambil Untuk di movie Di Ultraman selanjutnya. selanjutnya. Gue penasaran sih kalau memang mau dilanjut tuh mau diambil apanya udah. nah Itu aja. Dan semoga tayang lagi di Indonesia kan. Jarang-jarang Iya, loh. apalagi- Film tokusatsu di Indonesia. Jarang banget. Kalau Seven kan bener-bener ya aku kan fans juga kan dari Ultra Seven sih dan Moroboshinya. Oh, dan Moroboshi. Oh iya, dan Moroboshi. Iya makanya penasaran nih kalau memang dilanjut Ultra Seven mau diambil apanya nih, tinggal kita lihat aja nanti. Oke, siap. Untuk scene Ultraman selanjutnya gitu kan. Oke, karena pembicaraan kita sudah cukup panjang ya, kita sudahi dulu. Cukup panjang banget buat ngebahasin Ultraman ini. Makasih buat Om Uzo dan Bang Mario sudah bergabung di Heroes Time episode kali ini. Kalau kalian mau follow dan subscribe, bisa subscribe aja di kolom komentar di deskripsi bawah ya. Tane kasih di deskripsi bawah. Oke. Weh, ada bentang ini nih. Oh, ada dong. Waduh. Wow, beta kapsul. Jadi Ultraman. Waduh. Anda punya juga Udah ternyata. bunyi nggak nih? Wah. Nah, itu. Wah, Ini yang gue bikin merinding tuh nonton ininya nih yang bunyi ininya nih. Itu. punya lo, dia punya lo. Aduh, berapaan tuh, Bang? Aduh. Itu bagus lo, bawa juga di bioskop pas nonton. Ya waktu nonton kemarin bawa. Terus mau foto sama poster kan, gue nyari anjing gak ada posternya. Waduh. Waduh. Parah banget ini bioskop gak ada. Aduh, parah banget.
Aduh, niat mau pose apa, mau foto sama posternya ternyata sampai bioskop gak ada Nggak ada posternya. Oh, gak dipajang ya. Udah, iya. Parah Aduh, banget. parah banget. Mana keluar studio tahu-tahu ada Kunti lagi kan Pamali Oh tuh di iya, situ. Pamali. Oh, iya. Pamali. Lo mesti apa Mali? Masih Pamali. Kampret. Aduh, oke. Oke, jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa subscribe teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga buat YouTube channelnya Bang Mario dan Om Uzo juga. Linknya di deskripsi bawah. Oke teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Bye bye, ciao. Bye. Gua Bang. Bye. Cis.